Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, dipersiapkan materi atau buku pelajaran hari ini. Kita ketemu di mata pelajaran biologi ya, karena untuk PKWU di hari Kamis. Silakan disiapkan sambil saya mengabsen kehadiran dari teman-teman. Baik, untuk tag kehadiran saya absen dulu. Agenda siapa? Ada Airin, Aisyah, Aldo, Aprilia, sakit. Kemarin juga masih sakit ya? Tipes. Dirawat apa di rumah? Arsya, Astrid, Citra, Reca, Diajen, Ivano, Faiza, Ilhan, Dinasti, Rani Paulia, Rano Maulia, Tenggi, Dia, Arifin, Riko, Maria, Mailina, Melia, Dalam, Mulia, Naila, Puspita, Neville, sakit. Ada yang tahu sakit apa? Sakit. Radit, Ratna, Revalina, Satya, Tri, Yuliati, Zahra, Zara, ya, tidak ada suara, tidak ada aktivitas yang lain. Kita akan mencoba untuk membuka pikiran kita bahwa pembelajaran kita itu seharusnya bermakna, ya, atau kita memaknai setiap langkah, setiap detik yang kita lakukan. Baik, semuanya sudah siap? Ya. Semuanya sudah siap? Ya. Oke, masih semangat ya. Untuk yang pertama, semuanya sudah diletakkan, tidak ada aktivitas, posisi duduk tenang, tidak senderan, letakkan tangan di atas meja tanpa ada yang dibebankan, artinya relax, ya, relax. Ditekuk itu, tidak boleh ditekuk, relax. Nah, betul, ya, relax, relax. Oke, relax. Semuanya hanya mendengarkan suara saya tanpa aktivitas apapun. Semuanya pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. 3, 2, 1 sudah. Semuanya instruksi berikutnya. Tarik nafas perlahan. Terus tarik. Keluarkan pelan-pelan. Lagi. Tarik nafas. Tahan. Loh, kok malah sini? Ya. Keluarkan. Tarik nafas.
Stop. Keluarkan. Sekali lagi, tarik nafas. Stop. Keluarkan. Sudah selesai. Saya akan memberikan 1 atau 2 pertanyaan ke kalian, ya, siap untuk dijawab. Ya. Apabila dalam kegiatan yang baru saja kita lakukan itu tiba-tiba ada malaikat, ya, pencabut nyawa, ya, menarik seketika napas kalian, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Kita akan meninggal. Ya. Apakah mungkin? Mungkin. Ya. Satu hikmah dari kegiatan ini, ada yang bisa menyampaikan? Satu hikmah, apa pentingnya dari kita dengan diam, dengan tenang, kemudian menghirup nafas? Satu hikmah. Pikiran menjadi rileks. Betul. Satu lagi, ada yang menambahkan, Mbak Irin? Kita tidak tahu kita nanti masih bisa bernapas atau tidak. Betul. Saya tambahkan pelajaran yang penting dari kita berdiam diri sejenak, pikiran tenang, kemudian kita menghirup napas, kemudian kita keluarkan secara perlahan, atau menghirup napas, kemudian ditahan, dikeluarkan secara cepat. Itu merupakan suatu nikmat, ya, suatu nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Oke, baik, ya. Jadi materi yang akan kita pelajari nanti hubungannya dengan kegiatan kita di pendahuluan tadi. Jadi materi kita adalah tentang pernapasan. Ya. Materi kita tentang pernapasan, karena materi yang kemarin itu sudah selesai, sehingga kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang sistem pernapasan. Oke, untuk kegiatan hari ini, kegiatan pernapasan, kita nanti akan berdiskusi, ya. Pak Guru akan membentuk 6 kelompok, ya, berdasarkan gaya belajar yang kemarin sudah kalian isi, kemudian hasilnya nanti silahkan berkumpul sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, ya. Nanti kita hitung 1 sampai 6 hitungan, nanti silahkan memposisikan diri, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, ya. Nanti sampai di kelompok 6, nanti yang hitungannya 1 ikut kelompok 1, kelompok 2 hitungan 2 ikut kelompok 2, dan seterusnya sampai 6 hitungan. Oke, siap? Siap berhitung? Kita mulai dari Mbak Hanifah. 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Ayo. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sesuai dengan hitungannya, silakan untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, untuk kegiatan hari ini Pak Guru jelaskan terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang sistem pernapasan. Silakan untuk dilihat di papan sebentar. Untuk di papan kita sudah menyiapkan
tujuan dari kegiatan pembelajaran kita nanti apa? Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini yaitu kita nanti bisa menjelaskan, bisa menyebutkan dan menjelaskan struktur bagian alat pernapasan dan juga fungsinya. Ya, jadi alat pernapasan ada yang bisa menyebutkan, ya, dimulai dari mana alat pernapasan ini? Ya, kita mulai dulu dari sini, ya, dari hidung, kemudian akan turun ke faring, kemudian ke faring, kemudian ke trachea, berikutnya ke bronkus, bronkus kemudian ke paru-paru. Ya, jadi alat pernapasan kita, alat pernapasan pada manusia dimulai dari hidung, kemudian dari faring, lanjut ke faring, ya, kemudian ke laring, ke trachea, kemudian bronkus dan paru-paru. Ya, di dalam paru-paru nanti ada bronkus. Oke, kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing, ya. Silakan nanti untuk yang gaya belajarnya sesuai dengan pemetaan kemarin, gaya auditori, ya. Nanti silakan berdiskusi sesuai dengan gaya belajarnya, nanti hasilnya dituliskan di sini. Kemudian untuk yang audiovisual nanti hasilnya juga dituliskan di sini. Kemudian untuk yang kinestetik juga sama, nanti hasilnya dituliskan di sini. Untuk yang kinestetik nanti bisa keluar, ya, laboratorium nanti sudah Pak Guru juga nanti bisa menuju ke sana. Kemudian nanti yang gaya belajarnya lewat membaca teks, ya, nanti bisa membaca atau di sumber yang lain juga boleh. Kemudian nanti yang mendengarkan dan melihat gambar nanti bisa melihat dari link yang sudah Pak Guru kirimkan. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak Pak Guru beri waktu sekitar berapa ya? 15 menit cukup untuk masing-masing kelompok untuk mempelajari alat-alat sistem pernapasan, kemudian fungsinya pada jaringan masing-masing. Setelah itu nanti presentasi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, silakan mulai untuk dikerjakan. Oke, silakan diproses, dikerjakan. Baik, untuk yang auditori sudah mendapatkan hasil diskusinya, apa coba bisa dibacakan? Itu adalah organ pernapasan yang paling kuat sehingga merupakan organ pernapasan pertama yang dilalui udara. Oke, nanti ditambahkan lagi ya, bisa ditambahkan sesuai dengan hasil diskusi yang sudah disepakati dengan apa? Dan salah satu peraturan untuk menyampaikan pada. Oke. Ya, untuk kelompok audiovisual sudah mencari dari link yang Pak Guru berikan tadi. Sudah. Hasilnya apa? Bisa dibacakan. Oke. Fungsi faring adalah percabulan dua saluran yaitu tenggorokan atau nasofaring, yaitu saluran pernapasan dan kerongkongan atau esofagus, merupakan saluran pencernaan. Oke, baik. Jadi secara ringkas bisa hasil dari pencarian diskusi kalian seperti itu. Nanti teman kalian bisa mendengarkan lewat pesan saja tidak sampaikan. Oke, ya. Oke. Yang kelompok kinestetik, ya tadi kan sudah lari ke lab, ya. Sudah lari ke lab, kemudian sudah melihat alat-alat pernapasannya.
sekarang yang namanya laring tadi sudah kalian gambar atau belum? Sudah sesuai dengan bentuknya ya. Sudah. Kemudian kesimpulannya apa untuk yang laring? Laring adalah saluran udara yang terletak di bagian depan laring hingga bagian bawah trakea. Terdapat tonjolan zabun epiglotis untuk membangun laring, menutup ketika menelan dan minta suara. Oke, jadi untuk yang laring ini berfungsi ketika pada saat kita berbicara, kemudian pada saat kita makan, gitu. Tapi fungsinya berfungsi. Nanti kita ambil lagi ya, tujuannya sebelah saja. Oke, dilanjutkan. Nomor 4, ya, nomor 4 tadi dapat bagian tentang alat pernapasan yaitu trachea. Bisa dijelaskan sedikit nanti pada kita. Trachea adalah saluran lanjutan dari laring. Bagian dalam dilapisi sel-sel epitel bersilia yang dapat mengeluarkan debu dan butiran udara asing halus yang masuk bersama udara pernapasan. Oke, saja. Lagi nanti bisa ditambahkan untuk yang laki-laki saluran yang lanjutan dari laring, jadi di laring kemudian nanti dilanjutkan ke organ nanti belum lengkap nanti kita Oke, untuk kelompok 5 jadi hasil diskusinya bagian alat pernapasan yaitu bronkus. Bronkus adalah cabang kanan dan kiri dari trakea. Bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan, bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. Oke, baru putok. Oke, tambahkan ya, presentasi ya. Oke. Baik. Tersusun dari 300 juta alveolus berbentuk kantung kecil dan dikelilingi oleh pembuluh kapila tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oke, dan nanti ditambahkan ya baru bagian awal. Oke, untuk berikutnya hasil dari diskusi kalian nanti kalian presentasikan di depan dengan urutan ya sebagai alat pernapasan mulai dari hidung ya udara masuk ke hidung, kemudian lanjut ke taring, kemudian ke laring ya, trakea, bronkus dan yang terakhir ke paru-paru. Nanti di dalam paru-paru ada makanya. Oke, diwakili oleh kelompok 1 yang akan mempresentasikan. Silakan disampaikan kepada kelompok yang lain. Masing-masing nanti kelompok yang lain ketika ada nanti pertanyaan. Oke, sudah. Untuk selanjutnya kita akan merefleksi kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan kita sudah menampilkan di layar, untuk dibacakan biar semuanya lebih paham lagi. Jadi untuk sistem pernapasan pada manusia itu yang pertama terdiri dari struktur alat-alat pernapasan yang mulai dari hidung, kemudian faring, laring, kemudian trakea, bronkus dan paru-paru. Silakan untuk yang hidung ada yang bisa merefleksikan. Mbak Deja. Mulai dari hidung. Hidung, fungsi hidung 1 menyaring partikel, 2 melembabkan dan Menghangatkan. menghangatkan udara yang masuk, 3 mematikan kuman, 4 sebagai indera penciuman. Saluran hidung membuka ke dalam faring atau peka yang merupakan saluran bersama sistem pernapasan dan pencernaan. Oke, jadi hidung kita, kalian sebenarnya hidung ya. Hidung kita itu fungsinya yang pertama menyaring partikel. Kalian pernah bersin? Nah, pernah bersin. Hidung kita itu ada salah satunya adalah rambut hidung. Ya, salah satunya ketika ada partikel ya tidak cocok dengan suhu tubuh kita nanti akan wahing atau bersin ya, menyaring partikel. Nah, kemudian melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Jadi sebelum udara itu masuk ke paru-paru ya sebagai udara bersih itu dilembabkan dulu di sini. Kemudian mematikan kuman ketika nanti yang kita hidup itu ada kumannya ya otomatis kita akan terjangkit kuman. Tetapi sudah disaring atau dimatikan dulu di alat pernapasan hidung ini. Kemudian hidung juga berfungsi sebagai indera penciuman. Yang terakhir saluran hidung membuka ke faring ya nanti alat pernapasan yang kedua atau yang disebut dengan tekak ya
yang merupakan saluran bersama sistem pernapasan dan pencernaan. Jadi di sini ada tempat untuk masuknya udara dan ada tempat untuk masuknya ke saluran pencernaan. Jadi di hidung setelah nanti bertemu di sini. Yang selanjutnya akan masuk ke organ alat pernapasan yang kedua, yaitu yang laring. Yang laring mungkin bisa diwakili Mas Alju. Yang kedua ada laring. Laring adalah saluran udara yang terletak di bagian depan laring juga bagian bawah trakea. Yang kedua terdapat tonjolan jakun epiglotis untuk membantu laring menutup ketika menelan dan pita suara. Yang ketiga ada trakea. Trakea adalah saluran lanjutan dari laring. Bagian dalam dilapisi sel-sel epitel bersilia yang dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus yang masuk bersama udara pernapasan. Oke, jadi laring adalah saluran udara yang terletak di bagian depan laring, ya, hingga masuk ke trakea. Jadi kalau yang laki-laki khususnya pada tonjolan di sini, ya. Di situ ada jakun, ya, atau epiglotis yang membantu laring menutup ketika menelan dan pita suara. Menelan itu gerak, ya, gerak. Kemudian yang berikutnya adalah trakea, saluran lanjutan dari laring dan bagian dilapisi oleh sel epitel yang bersilia yang dapat mengeluarkan debu, butiran benda asing yang halus masuk bersama udara pernapasan. Kemudian untuk yang berikutnya ada bronkus dan ke paru-paru. Yang terakhir ketika kita hidup nanti akan masuk ke bronkus. Berikutnya dibacakan oleh Mbak Hanum. Yang bronkus. Bronkus adalah cakapanan dari trakea. Bronkus karena masuk ke paru-paru dalam. Jadi masuk ke paru-paru kiri. Jika paru-paru terus ditambah-tambah Oke, jadi untuk bronkus itu adalah percabangan, ya. Jadi di hidung, kemudian ke laring, trakea, kemudian bercabang, ya. Di sini kanan dan kiri. Selanjutnya di paru-paru ada kanan dan kiri. Kemudian nanti di situ ada yang namanya bronkiolus, ya. Kemudian ada terminal namanya alveolus seperti anggur, ya. Butiran kecil-kecil itu sebagai tempat pertukaran udara bersih dan udara kotor. Ketika kita menghirup, kemudian nanti dikeluarkan, itu terdapat di alveolus. Yang terakhir di pulmo atau paru-paru, yang dimana pulmo atau paru-paru ini terdapat 300 juta alveolus yang terbentuk kantung kecil dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler tempat pertukaran O2 dan CO2. Jadi di paru-paru itu ada seperti buah anggur, ya, tonjolan-tonjolan kecil. Nanti di gambarnya dia ada, nah ini, ya. Jadi ada tonjolan-tonjolan kecil, jadi seperti jari-jari, ya. Oke, itu untuk hari ini refleksi yang sudah kita pelajari hari ini. Alhamdulillah materi kita sudah selesai di pertemuan berikutnya. Pertemuan hari ini berikutnya nanti kita akan masih mempelajari tentang mekanisme pernapasan. Jadi ada pernapasan lewat internal dan eksternal. Pernah bernapas dengan yang berkembang itu dada kalian, diafragma kalian, pernapasan dada dan pernapasan penuh. Pernah mendengar? Nah, daripada pertemuan berikutnya. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Persiapan untuk pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.